Selamat pagi anak-anak kelas 5C. Hari ini akan kita lanjutkan pokok bahasan kita tematik 5A tentang muatan IPA mengenai organ gerak manusia. Manusia melakukan aktivitas menggunakan alat gerak. Alat gerak tersusun membentuk sistem organ gerak. Organ gerak berguna untuk melakukan segala aktivitas kita sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, memegang, berenang, menggali, dan sebagainya yang merupakan aktivitas dari kegiatan kita sehari-hari. Susunan organ gerak manusia terdiri dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif yaitu tulang atau rangka. Organ gerak aktif adalah otot. Ada beberapa fungsi rangka. Yang pertama, menyokong dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, melindungi organ vital dalam tubuh kita. Yang keempat, menghasilkan sel darah merah. Dan yang kelima, menyimpan mineral dan lemak. Tulang dikumpulkan membentuk rangka. Rangka manusia terdiri dari yang pertama rangka kepala, rangka badan, dan yang terakhir rangka anggota gerak. Untuk lebih jelasnya, buka bukumu tematik 5A halaman 46 sampai dengan 47. Rangka kepala manusia terdiri dari tulang-tulang seperti tulang ubun-ubun bagian atas, tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang belakang, tulang pelipis, tulang hidung, rahang atas, dan tulang rahang bawah. Adapun beberapa fungsi dari rangka kepala, yang pertama, melindungi organ vital, otot dan mata. Yang kedua, memberikan bentuk wajah, memberikan bentuk wajah kita. Yang ketiga, bagian rahang bawah berfungsi untuk melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Yang kedua adalah rangka anggota badan, mulai dari sini sampai kemari. Rangka anggota badan dibagi ada 4. Yang pertama, ruas tulang belakang. Yang kedua, tulang dada dan rusuk. Ini ruas tulang belakang, ini tulang dada dan rusuk. Kemudian gelang bahu, ini dia. Dan yang ketiga, gelang pinggul. Ini dia gelang pinggul. Tulang rusuk belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang di sini, kemudian 4 ruas tulang ekor. Ini dia 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari tulang belakang ini, yang pertama menegakkan badan, yang kedua menyokong kepala dan tangan, dan yang ketiga melekatnya otot dan tulang rusuk. Bagian kedua dari anggota badan, yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri dari yang pertama tulang dada, yang kedua tulang rusuk, yang ketiga tulang belakang. Tulang rusuk ini terbagi lagi atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Adapun beberapa fungsi dari tulang dada dan tulang rusuk yaitu melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan hati. Bagian dari tulang gelang panggul ada 3. Yang pertama, tulang usus. Ini bagian ini dia tulang usus. Kemudian tulang duduk, ini dia bagian bawah ini. Dan tulang kemaluan di bagian sini. Adapun fungsi dari tulang gelang panggul adalah menyangga badan pada saat duduk. Yang kedua, melindungi organ vital di perut. Dan yang ketiga, melekatnya tulang paha atas. Ada 2. Yang pertama tulang selangkang, ini dia bagian di sini dia. Kemudian yang kedua tulang belikat, di sini dia tulang belikat yang mengikat antara lengan atas dengan bagian bahu. Tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak terdiri dari tulang anggota gerak atas yaitu tangan, dan yang kedua tulang gerak anggota bawah yaitu kaki. Tulang anggota gerak atas ada beberapa bagian. Yang pertama tulang lengan atas. Yang kedua, tulang pergelangan tangan. Ini dia tulang pergelangan tangan. Yang kedua, tulang jari. Dan di sini ada 2 tulang di sini. Yang pertama tulang pengupil dan yang kedua tulang hasta.
Tulang anggota gerak bawah terdiri atas tulang paha yang pertama, yang kedua tulang pergelangan kaki di sini, yang ketiga tulang betis di sini, tulang telapak kaki di sini, dan yang terakhir adalah tulang jari-jari. Ini dia. Untuk memantapkan pengetahuanmu, coba lakukan gerakan seperti yang Bapak buat. Yang pertama tulang atas yaitu tulang kepala, yang kedua tulang anggota badan dari sini sampai kemari, yang ketiga tulang anggota gerak sama kakinya bergerak. Coba lakukan untuk pemahamannya. Kemudian daripada bagian-bagian tangan bisa kita raba pada tangan kita seperti tulang hasta dan tulang pengupil. Ada dua di sana. Kemudian untuk tulang betis coba lihat di bagian kaki kita, sehingga dapat kamu sebutkan beberapa jenis dari tulang gerak tersebut. Setelah kita mempelajari alat gerak pasif yaitu rangka, maka yang kedua kita lanjutkan mengenai alat gerak aktif yaitu otot. Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang. Fungsi otot: 1. Menggerakkan tulang, 2. Menggerakkan organ-organ tubuh, 3. Mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Otot manusia dikelompokkan atas 3. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga otot jantung. Otot polos memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, waktu konsentrasi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, berbentuk gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam, yaitu alat-alat pencernaan. Yang keempat, bergerak tanpa kita kendalikan, atau dengan kata lain, ia mampu bekerja sendiri. Memiliki hanya satu inti sel. Yang kedua, otot lurik. Ciri-ciri otot lurik adalah melekat pada rangka. Otot lurik disebut otot rangka juga. Otot lurik terdapat pada otot paha, otot dada, otot betis, dan seluruh rangka tubuh manusia. Otot lurik berbentuk silinder dengan sisi gelap dan terang, panjang, dan mempunyai bannya inti sel. Inti selnya berada di tepi. Cara kerjanya diperintah oleh otak. Mampu bekerja dengan keras dan cepat, tetapi mudah lelah. Oleh karena itu, kamu harus menjaga otot lurikmu supaya tidak kecapean dan menjaga kesehatanmu. Dan yang terakhir adalah otot jantung. Ciri-ciri otot jantung: bentuknya memanjang, hanya mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Cara kerja otot jantung ini di luar kesadaran dan tidak dipengaruhi oleh otak ataupun saraf. Bekerja secara terus-menerus, seperti jantung kita tidak tahu dan tidak bisa kita perintah. Ia bekerja sesuai dengan aktivitas kita. Demikianlah mengenai organ gerak manusia. Selamat pagi, dan kamu kerjakan soal halaman 50 pada buku pena 5A bagian IPA saja. Terima kasih.